wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Halim dari kelas 2D dengan NIM 2504441. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem basis data. Latar belakang. Yang pertama, basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir, saling berhubungan, dan disimpan secara sistematis. Yang kedua, perkembangan teknologi menuntut pengelolaan data yang efisien, cepat, dan aman. Yang ketiga, penting untuk memahami konsep dasar hingga teknologi basis data modern. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, pengertian dan komponen sistem basis data. Yang kedua, model-model data yang digunakan. Yang ketiga, fungsi DBMS dan penerapan SQL. Yang keempat, aspek keamanan dan integritas data. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi basis data terkini. Sistem basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Selanjutnya, sejarah perkembangan. Yang pertama di era 950 sampai 960, file datar atau flat file. Yang kedua, di era 960-an, model hierarkis dan jaringan, yaitu network. Yang ketiga, di tahun 970 muncul model relasional adalah IF-CHOT. Yang terakhir, di era modern muncul NoSQL dan NewSQL, yaitu cloud database. Selanjutnya, komponen sistem basis data. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada data, yang keempat ada prosedur, dan yang kelima ada pengguna. Selanjutnya, model data. Jenis-jenis model data. Pertama, ada hierarkis, struktur seperti pohon atau on-to-many. Yang kedua, jaringan, lebih fleksibel, rekor bisa punya banyak induk. Yang ketiga, relasional, paling populer, data disusun dalam tabel, yaitu baris dan kolom. Yang keempat, berorientasi objek, yaitu mengintegrasikan konsep OOP. Yang terakhir ada NoSQL, yaitu untuk memahami big data seperti volume besar dan kecepatan tinggi. Selanjutnya, DBMS dan bahasa SQL. DBMS, Database Management System. Yang pertama, ada perangkat lunak yang menjadi perantara pengguna dan data. Yang kedua, ada fungsi, yaitu definisi data, manipulasi data, manajemen transaksi, kontrol akses, dan pemulihan sistem. Yang ketiga, ada sifat ACID, yaitu automaticity, consistency, isolation, dan durability. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language, yaitu create, alter, dan drop. Yang kedua ada DML, Data Manipulation Language, yaitu insert, update, delete, dan select. Yang ketiga ada DCL, yaitu Data Control Language, yaitu grant dan revert. Yang terakhir ada TCL, yaitu Transaction Control, yaitu commit dan rollback. Selanjutnya, normalisasi dan keamanan. Normalisasi. Yang pertama, proses mengorganisir data untuk mengurangi redundansi dan anomali. Kedua, ada tahapan, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, dan seterusnya. Lanjut, keamanan dan integritas. Yang pertama adalah autentikasi dan otorisasi, yaitu mengatur siapa yang boleh akses. Yang kedua, enkripsi, yaitu melindungi data agar tidak mudah dibaca pihak tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, integritas, yaitu menjaga akurasi dan konsistensi data, yaitu primary key dan private key. Selanjutnya, basis data terdistribusi dan modern. Basis data terdistribusi yaitu data disimpan di beberapa lokasi fisik berbeda terlihat satu ke satu. Selanjutnya, keunggulan. Keunggulannya adalah ketersediaannya tinggi, cepat, dan skalabel. Yang terakhir, ada jenis. Jenisnya ada homogen, DBMS sama, dan ada heterogen, DBMS berbeda. Selanjutnya, teknologi modern. Yang pertama ada cloud database, yaitu database as a service, DBAAS. Dan yang kedua ada NewSQL, yaitu gabungan kelebihan SQL dan NoSQL.
Yang ketiga, ada integrasi AI atau ML untuk optimasi kinerja dan keamanan otomatis. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan. Yang pertama, sistem basis data sangat vital dalam pengelolaan informasi modern. Yang kedua, model relasional masih sangat dominan meskipun banyak model baru bermunculan. Yang ketiga, keamanan data adalah aspek yang tidak bisa ditoleransi. Yang terakhir, tren masa depan menuju sistem berbasis cloud dan integrasi kecerdasan buatan. Selanjutnya, saran. Terus update pengetahuan mengenai teknologi terbaru. Yang kedua, pilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, utamakan aspek keamanan dalam setiap implementasi. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.